Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar CGP Angkatan 7 untuk Pak Ari, Pak Yanuar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rusidi. Baik, Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching untuk tugas saya di sini sebagai pengamat, kemudian Pak Yanuar sebagai coach, kemudian Pak Ari sebagai coachee. Baik, pada proses berikutnya kalian akan melakukan coaching dengan melakukan melalui alur tita, di mana alur tita tadi ada menentukan tujuan, kemudian identifikasi, ketiganya rencana aksi, dan keempat ada tanggung jawab. Nah, kemudian yang di dalam ini ada kompetensi yang harus kalian munculkan, yaitu kompetensi yang pertama mendengarkan secara penuh atau present, yang kedua memberikan atau mendengarkan mendengarkan dengan penuh rasa, mendengar aktif ya. Ya, maksudnya yang ketiganya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk coach dan coachingnya kami beri kesempatan untuk melakukan coaching. Silakan Pak Yanuar. Oke. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Yanuar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, alhamdulillah ya, sehat baik ya. Sehat Pak. Kemarin Pak Ari itu ini ya ngabarin saya ya via WA ya, katanya ada yang ingin didiskusikan ya Pak Ari ya? Iya betul Pak. Jadi kemarin kita buat janji Pak ya. Jadi alhamdulillah terima kasih atas waktunya Pak Yanuar. Jadi saya itu ingin berdiskusi Pak mengenai rendahnya motivasi belajar di kelas saya ampuh di sekolah saya Pak. Itu yang saya hadapi, sepertinya harus saya diskusikan dengan Pak Yanuar. Oh gitu ya Pak ya, tentang rendahnya motivasi belajar siswa ya Pak ya. Iya betul Pak. Menarik sekali tuh Pak ya topiknya ya, karena untuk motivasi belajar siswa itu mungkin tidak hanya di sekolah Pak Ari saja ya. Jadi mungkin ada di beberapa sekolah yang lain itu seringkali menjadi masalah utama ya untuk motivasi belajar murid tersebut ya. Jadi menarik sekali Pak topiknya itu Pak. Jadi kira-kira nih Pak Ari ya, setelah pertemuan pada hari ini nih, kira-kira apa yang Pak Ari harapkan nih setelah pertemuan pada hari ini? Oke, jadi saya berharap setelah diskusi dengan Pak Yanuar, saya menemukan strategi pembelajaran yang menarik yang memang dibutuhkan oleh siswa, sehingga motivasi belajar siswanya lebih baik Pak, lebih meningkat. Jadi Pak Ari setelah pertemuan pada hari ini tuh ingin ya mendapatkan pemecahan ya atau solusi bagaimana strategi pembelajaran yang meningkatkan motivasi belajar siswa atau murid ya. Nah di sini kira-kira nih ya menurut Pak Ari ya untuk meningkatkan motivasi belajar murid atau siswa, kira-kira apa rencana yang akan Pak Ari lakukan? Oke, jadi kalau melihat situasi siswa saya Pak ya, jadi mereka itu sering ngantuk di kelas, sering izin toilet misalkan, sering sekali Pak. Atau lebih parah lagi ya bolos tadi Pak. Nah, mungkin saya akan mencoba bagaimana untuk supaya belajar ke sekolah itu menarik Pak. Jadi merekanya mindfulness di kelas Pak. Jadi supaya mindfulness, saya kira kenapa mereka tidak mindfulness, kemungkinan besar itu karena mereka merasa tidak butuh dengan belajar itu Pak. Jadi saya mempunyai keinginan supaya nanti pembelajarannya memang berdasarkan kebutuhan siswa Pak. Mungkin bahasa yang sekarang ini namanya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Begitu Pak. Oh iya. Jadi rencana akan menerapkan pembelajaran yang berbasis kebutuhan siswa ya. Atau sekarang yang lagi hype itu adalah pembelajaran diferensiasi ya. Bagus sekali itu Pak ya. Untuk ide dari penerapan pembelajaran diferensiasi itu ya, karena pembelajaran diferensiasi itu yang sedang digalakan pemerintah dalam kurikulum Merdeka ini ya. Jadi bagus sekali Pak Ari dalam menangkap atau untuk mensiasati solusi atas motivasi belajar siswa yang rendah ya itu ya Pak ya. Nah tadi kan sudah nih Pak Ari akan melakukan penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas nih. Nah kira-kira Pak Ari itu sudah memahami penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas belum itu Pak?
Oke, jadi selama ini saya baru dalam bentuk referensi misalkan dari YouTube, Pak. Kemudian saya juga melalui literasi langsung ke guru yang sudah menerapkan, karena kebetulan Pak tahun kemarin itu di sekolah kami ada yang memang dari guru penggerak Pak, udah angkatan 4. Jadi saya diskusi langsung kepada guru yang bersangkutan bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah saya dapat benang merahnya. Ternyata memang selama ini saya hanya mengajar itu berdasarkan keinginan saya, bukan keinginan murid. Kebutuhan saya karena mengejar target dari kurikulum, sedangkan tidak memperhatikan lagi yang namanya kebutuhan murid. Mungkin di jurusan tertentu seperti saya mengajar di TKR, mengajar fisika itu tidak harus berupa teori. Mungkin harus diterapkan juga yang sangkut pautnya dengan kompetensi kejuruan mereka, Pak. Jadi mungkin dari dukungan dari referensi, alhamdulillah banyak Pak. Dari YouTube bisa saya dapatkan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua dari guru penggerak tahun kemarin, Pak. Nah, jadi saya sudah udah benang merahnya sudah dapat, Pak. Oh iya, oke ya. Jadi benang merahnya udah dapat ya Pak ya. Iya. Tentang pembelajaran diferensiasi itu, Iya. kemudian sudah ada rencana ya, Iya. untuk mempelajari lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi itu ya Pak ya. Nah, sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi itu ya, Pak Ari mungkin sudah mempelajarinya ya. Nah, kira-kira yang ingin saya tanyakan, kalau skala 1 sampai 10 nih, pemahaman Pak Ari untuk penerapan pembelajaran diferensiasi itu berapa Pak sekarang? Kira-kira baru di peringkat di angka 6 mungkin, Pak. Angka 6. Di angka 6 ya Pak ya. Iya. Oke, sudah ada dasarnya lah sebenarnya Iya, Pak ya iya. untuk di angka 6 itu ya Betul, Pak ya, Pak. sudah Sudah ada benang merahnya. sudah ada benang merah, sudah cukup bagus juga. Nah, Iya. kira-kira nih biar lebih matang lagi nih ketika nanti penerapannya di kelas nih, kira-kira Pak Ari itu ingin meningkatkannya di skala skor sampai berapa nih? Oke, saya berharap melalui coaching ini, Pak, mungkin saya berharap bisa di angka 9, Pak. Jadi bisa benar-benar paham dan bisa melakukan rencana aksi yang benar, Pak, untuk meningkatkan motivasi belajar anak saya, Pak. Oh iya, oke. Jadi di angka 9 ya 9, untuk Pak Ari ya, ingin Iya. memperdalam lagi tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas itu ya. Iya, Jadi betul. itu sudah skor yang cukup tinggi ya. Jadi nanti ketika melakukan penerapan di kelas itu sudah matang dan maksimal itu Iya, ya betul. untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya. Nah, kira-kira nih Pak Ari itu butuh waktu berapa lama nih untuk melakukan pembelajaran agar siswa tersebut itu meningkat motivasi belajarnya, targetnya nih, Targetnya. merubah siswa tersebut dari yang awalnya motivasinya rendah sampai ke motivasinya itu sedang bahkan tinggi itu Pak. Oke. Jadi saya berharap sih pada saat akhir itu mereka sudah dapat menikmati belajar mereka, Pak. Jadi saya akan coba mulai pembelajaran saya besok, Pak. Jadi hari ini mungkin saya akan berdiskusi lagi kembali ke rekan guru CGP, kemudian saya mengamati videonya. Kemudian saya berharap nanti mulai pembelajaran besok saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin akan terlihat setelah mungkin selesai pembelajaran tersebut, kita sebut namanya siklus lah Pak ya. Siklus pertama saya akan coba untuk namanya coaching kembali, diskusi kembali kepada guru penggerak tersebut. Apakah ada kekurangan, apakah ada yang harus saya tambahkan di sana, supaya mungkin dalam prosesnya akan terlihat peningkatan motivasi belajar tersebut Pak pada anak saya. Oh ya begitu ya Pak ya. Betul. Jadi nanti akan belajar dari rekan ya yang sudah terlebih dahulu menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ya Pak ya. Kemudian mungkin saling memberikan observasi tadi ya Pak ya betul, dengan rekan guru tersebut. Nanti pada akhirnya di akhir siklus itu akan memberikan umpan balik ya, refleksi dan umpan balik atas apa yang pembelajaran yang Pak Ari lakukan ya. Jadi nanti akan ada perbaikan-perbaikan ya. Betul. Oke, ya bagus sekali Pak untuk untuk rencananya ya Pak ya. Iya, Ya untuk demi meningkatkan motivasi belajar siswa ya Pak ya. Iya. Jadi mudah-mudahan usaha dan upaya Pak Ari itu nanti dilancarkan ya. Amin, Dan amin. mendapat hasil yang sesuai dengan harapan Pak Ari ya. Amin, Pak. Oke, jadi Pak Ari ya, kira-kira nih
apa yang Pak Ari dapatkan nih pada pertemuan hari ini? Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak ya atas diskusi hari ini. Jadi apa yang bisa saya dapat ambil kesimpulannya? Jadi pertama, memang situasi di lapangan motivasi belajar siswa saya sedikit rendah Pak ya. Jadi perlu saya tingkatkan. Saya memiliki strategi itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana saya menerapkan? Yang pertama saya coba mencari referensi dari YouTube, dari rekan sejawat, terutama yang guru penggerak pada angkatan sebelumnya. Kemudian saya coba untuk mencoba berkolaborasi dengan kawan-kawan untuk mengobservasi pembelajaran saya di kelas. Saya juga meminta umpan balik, refleksi dan umpan balik saya, sehingga pada saat pembelajaran selanjutnya akan lebih baik dan tampak peningkatan motivasi belajar yang saya harapkan. Mungkin itu Pak. Oh begitu ya Pak ya, jadi sudah ketemu solusinya ya Pak ya, secara garis besar ya Pak ya, Betul. atas permasalahan Pak Ari hadapi ya. Ya. Nah di sini nih kita sudah sampai di akhir nih ya Pak Ari ya. Nah kira-kira sekarang perasaan Pak Ari gimana nih setelah pertemuan hari ini nih, gimana nih perasaannya? Ya, jadi kalau perasaan saya merasa lebih lega Pak ya, karena sebelumnya saya merasa perlu diskusi, perlu curhat, perlu mencari strategi yang harus saya ambil supaya masalah saya selesai. Dan alhamdulillah pada saat ini diskusinya sangat berjalan dengan baik, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi saya merasa senang Pak sekarang. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, saya juga ikut senang lah. Sedikit banyak itu dapat menjadi teman cerita atau curhat Pak Ari ya, ketika menghadapi suatu permasalahan ya. Lain kali jika ada yang ingin diceritakan, jangan sungkan-sungkan ya Pak ya, langsung hubungi saja, nanti kita bikin jadwal untuk pertemuan ya, untuk kita berdiskusi. Oke, ada lagi enggak Pak Ari yang kira-kira yang dibicarakan? Saya rasa untuk kali ini cukup Pak. Saya ucapkan terima kasih atas diskusinya Pak. Oke, sama-sama ya Pak Ari ya. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih atas alhamdulillah untuk pertemuan coaching kita untuk hari ini. Dari hasil pengamatan saya untuk Pak Ari dan Pak Yanuar, yaitu Pak Yanuar sebagai coach dan Pak Ari sebagai coachingnya, tadi saya sudah mengamati dari hasil pengamatan saya bahwa tadi sudah memunculkan 3 kompetensi yang ingin diharapkan, yaitu tadi mendengarkan, kemudian dengan aktif, kemudian dengan present, dan kemudian dengan pertanyaan robot sudah pada kemudian sudah mengikuti alur tirta, kemudian tadi sudah menghindari asumsi-asumsi yang dari asosiasi dan menjudge yang jangan sampai kita munculkan ketika melakukan coaching tadi. Sudah Bapak, kemudian sangat baik menurut saya amat. Kalau dia tidak nilai, mungkin saya kasih nilai 4 untuk coaching hari ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.